Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melakukan integrasi halaman panel admin untuk list buku atau semua karya. Jadi nanti tampilan desainnya seperti ini untuk yang desktop dan untuk yang versi mobile tampilannya seperti ini. Nah, langsung saja kita buka proyek kita kembali menggunakan Visual Studio Code ataupun sejenisnya. Kita akan coba login dulu menggunakan user admin, karena di halaman panel, menu-menu yang terbuka lebih banyak untuk admin. Jadi kita coba login terlebih dahulu menggunakan kredensial role admin. Caranya kita bisa cek ke folder database, seeders, lalu file user seeder. Kita bisa login menggunakan informasi user, email, dan password di sini. Kita akan coba masukkan email dan passwordnya. Nah, ini merupakan tampilan panel yang masih menggunakan wireframe design. Jadi nanti kita akan coba untuk ubah halaman yang ada di sini. Yang pertama, kita akan coba untuk ubah sidebar-nya terlebih dahulu agar menampilkan halaman seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ada efek corner radius 8 pixel. Jadi ada efek melengkung seperti ini, dan juga ada drop shadow, sehingga menciptakan efek bayangan. Saya akan coba untuk ubah dulu bagian sidebar-nya. Kita bisa buka folder resource, views, kemudian coba buka folder components, lalu buka file panel sidebar. Yang pertama kita ubah dulu background-nya agar berwarna putih. Di sini kita bisa ganti yang asalnya background gray menjadi background berwarna putih. Lalu tambahkan kelas rounded LG untuk menciptakan corner radius atau border radius sebesar 8 pixel. Kalau kita save dulu, masih belum ada efek lengkungannya karena warna background sidebar ini sama dengan warna background yang ada di sini, sama-sama berwarna putih. Jadi kita perlu tambahkan drop shadow di sini. Nah, kalau kita lihat ada drop shadow ya, ada efek bayangan, tapi ada bagian yang masih sulit untuk dilihat, jadi tidak merata. Nah, kita bisa coba untuk buka dokumentasi Tailwind CSS dulu terkait penggunaan drop shadow. Kita akan gunakan custom value dari drop shadow agar posisi bayangannya itu tepat di belakang dari komponen sidebar ini. Jadi tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke kanan atau ke kiri. Jadi kita bisa set posisi dari bayangannya. Nah, yang pertama kita bisa set di sini 0 dan 0 pixel. Ini merupakan posisi bayangan secara horizontal dan vertikalnya. Kemudian untuk yang 35px ini merupakan ketebalan dari bayangannya. Saya akan set 5 pixel saja agar tidak terlalu tebal. Kemudian untuk kode RGBA ini merupakan kode warna dari bayangannya. Di sini kode RGB yaitu 000 merupakan warna hitam. Sedangkan yang 0,25 merupakan transparansi dari warna tersebut. Jadi kalau kita save dulu, kita coba cek. Nah, secara tampilan bayangannya itu posisinya sudah tepat berada di belakang dari komponen. Jadi tidak terlalu ke atas, ke bawah, ataupun ke samping. Dan ketebalan bayangannya itu 5 pixel. Semisal saya coba ganti
dari 5 piksel ke 50 piksel untuk ketebalan bayangannya. Kalau kita lihat seperti ini hasilnya. Kalau kita ganti ke 20 piksel, dia akan seperti ini. Jadi tidak terlalu menyebar sehingga fokus di belakang komponennya. Kalau dua value ini yang diubah, misal yang paling kiri kita set 20, dia akan hilang seperti ini. Jadi pastikan di sini kita set 0, 0 piksel, dan 5 piksel saja agar ada efek bayangan di belakang sidebarnya. Nah, kemudian kita akan coba untuk ubah dulu untuk bagian gambar di sini. Kalau kita lihat ada lingkaran, warnanya itu warna primary ya, dengan gambar user avatarnya. Kita akan coba untuk ubah dulu terkait warnanya. Yang asalnya berwarna biru menjadi primary. Dan yang di sini kita akan hapus menjadi komponen gambar. Kita ganti saja di sini. Yang asalnya div jadi image dan background blue-nya kita hapus. Kalau kita save, dia akan seperti ini tampilannya karena belum ada data apapun. Nah, kita bisa coba untuk gunakan salah satu contoh gambar untuk testing terlebih dahulu apakah tampilannya sudah sesuai atau belum sebelum menggunakan data dari user. Kita save. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita akan coba ubah value yang ada di sini menggunakan data dari user. Caranya seperti apa? Caranya bisa kita set di sini menggunakan kurung kurawal. Kita cek menggunakan fungsi out. Karena kita perlu mengambil data dari user. Beruntungnya di Laravel dimudahkan untuk mengambil data user. Tinggal panggil fungsi out, fungsi user, kita bisa ambil data dari table user. Kalau kita lihat di database, di bagian table users, ada kolom avatar pet. Jadi kita bisa ambil kolom avatar pet tersebut setelah fungsi user ini. Jadi kita panggil avatar pet. Nah, tapi secara default untuk gambar avatar ini tuh kosong. Jadi kita perlu cek menggunakan tanda tanya apakah tersedia atau tidak. Nah, setelah tanda tanya ada true false condition yang dipisahkan dengan titik dua. Yang paling kiri merupakan kondisi true, yang paling kanan kondisi false. Jadi ketika ada gambarnya kita bisa panggil fungsi aset di sini. Nah, fungsi aset di sini kita panggil folder storage, lalu kita gabungkan dengan pet dari avatar di sini. Karena kalau kita lihat untuk tempat penyimpanan avatar di database hanya folder dan file name-nya saja, tidak full pet, tapi hanya pet paling akhir. Jadi kita kombinasikan dengan pemanggilan aset di sini agar bisa full pet untuk menampilkan gambarnya. Jadi kita panggil lagi untuk fungsi user, lalu avatar pet. Nah, jika tidak ada, kita bisa set defaultnya itu menggunakan placeholder image. Kita bisa cari di Google placeholder image. Nah, contohnya di sini kita bisa copy image address-nya,
kita simpan di sini. Jangan lupa pakai kutip. Satu, kita akan coba ganti dulu ukurannya agar rasionya 1:1 atau berukuran persegi. Kita coba save. Nah, kalau seperti ini, kita lihat data admin yang tadi kita gunakan untuk login. Nah, untuk data adminnya itu @frandarmawan@develop.id. Kalau kita lihat di database, ada isinya atau ada value-nya di folder avatar sample.jpg. Nah, tetapi ada error, gambarnya tidak ditemukan. Kalau seperti itu, kita bisa cek dulu di folder storage, di bagian app, lalu public, apakah ada folder avatars atau belum. Nah, di sini kan belum ada ya, berarti memang filenya tidak ditemukan. Karena value yang kita set di sini merupakan value dari seeder pas migrasi. Nah, kita belum menambahkan gambar apapun di sini. Jadi kita bisa coba untuk buat folder baru di sini, avatars. Lalu kita coba copy paste untuk gambarnya, sample.jpg. Seperti ini. Kalau kita coba refresh, apakah berhasil? Nah, kalau kita lihat sudah berhasil ya. Untuk gambarnya sudah muncul. Nah, kalau semisal kita coba edit database-nya gitu ya, kita hapus dulu. Kita coba refresh, maka akan muncul seperti ini, yaitu default image-nya. Jadi ketika avatar belum di-set apapun, berarti dia akan bernilai false, akan mengeksekusi gambar yang ada di sini. Jadi bukan eksekusi true condition, tapi mengeksekusi false condition, yaitu gambar default yang berukuran 200 kali 200 pixel, seperti ini. Kita coba kembalikan value-nya di sini, avatar sample.jpg. Kita refresh kembali untuk menampilkan gambarnya. Nah, jika sudah, kita coba untuk ganti username di sini menggunakan value dari tabel. Kita bisa panggil fungsi yang sama seperti gambar di atas, lalu kita ambil kolomnya itu name. Jadi tinggal set seperti ini, kita save, maka akan muncul admin develop atau nama dari user yang loginnya. Nah, kemudian kita akan ubah untuk menu dari sidebar-nya. Di sini ada efek corner radius 4 pixel. Jadi kita akan coba tambahkan corner radius di sini. Kita bisa set rounded SM di bagian yang semua karya. Kita ganti juga warna background-nya menjadi primary. Kita coba save di sini. Lalu kita coba refresh. Nah, sudah muncul flag seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk tambahkan tag A agar menu-menu tersebut bisa diklik oleh user. Contohnya di sini kita akan set ke slash panel. Oh, kita save dulu. Nah, bisa diklik ya. Tapi saya maunya untuk menunya itu bisa diklik dari bagian sini juga. Jadi kita coba update dulu terkait kelasnya. Kita set full di sini. Di sini kita tambahkan flex. Nah, sudah bisa diklik secara panjang ya. Jadi tidak perlu klik untuk di teksnya saja, tapi di bagian sininya juga bisa diklik.
Lalu kita ulangi untuk yang bagian menu yang lain. Tambahkan flex di sini agar kelas wavefull-nya berfungsi. Kita set ke panel kategoris. Lalu yang pengguna ke panel user. Tambahkan flex juga. Lalu pengaturan data ke settings. Untuk yang ganti password ke settings change password. Lalu untuk yang kata sandi ke change password di sini. Kemudian untuk yang tombol keluar atau logout, kita akan coba untuk set seperti ini dulu. Jadi nanti akan kita update terkait penggunaan menu dari logout. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk buat agar menunya itu dinamis. Maksudnya dinamis, jadi ketika ke manajemen kategori, menu manajemen kategorinya yang ada background primary-nya. Sedangkan jika di menu karya, atau semua karya baru background birunya ada di menu ini. Jadi kita akan coba atur untuk kelasnya. Tapi sebelum itu saya coba set dulu terkait hover state-nya. Nah, di sini kan masih belum berubah ya ketika di hover. Jadi kita akan set hover state-nya itu text primary dengan duration 200 milisecond. Jadi agar berubah warna jika di hover untuk menunya. Kita copy paste terkait kelas tersebut di menu-menu yang lain. Nah, seperti ini. Agar menjadi dinamis, kita bisa gunakan kurung kurawal di dalam kelas ini. Jadi kita cek dulu berdasarkan path. Jadi kita panggil fungsi request untuk mendapatkan path-nya. Kita cek untuk yang panel, kalau path-nya seperti ini, kita akan gunakan kelas yang true dan kelas yang false di sini. Jadi kalau ketika true, dia akan berwarna background primary dengan teks white. Jadi kita set untuk yang true di sini dan jangan lupa kita copy di sini juga. Sedangkan untuk yang false condition, kita bisa copy paste dulu terkait yang ada di sini. Kemudian kita coba copy paste kelas tersebut di bagian kategoris. Lalu kita coba cek apakah sukses atau tidak. Oh, yang di kategoris jangan lupa ganti menjadi panel slash kategoris agar tidak terjadi dua seperti tadi. Kalau kita cek ke manajemen kategori, dia sudah dinamis ya untuk background menunya. Nah, jadi kita ada pengecekan jika dia value-nya atau path-nya sesuai dengan yang kita set di sini, misalkan semua karya harus ke slash panel. Jadi, ketika true dia akan menggunakan CSS yang ada di sini. Yang artinya itu ada background primary dengan teks berwarna putih. Sedangkan kalau tidak, dia akan gunakan kelas yang ada di sini sehingga tidak ada background berwarna biru di sini. Kita bisa copy paste kelas tersebut ke dalam menu-menu yang lain.
Tinggal kita atur untuk condition-nya. Yang manajemen pengguna ke panel users, pengaturan data ke settings profile, yang pengaturan kata sandi ke settings change password. Lalu untuk yang logout seharusnya tidak perlu ada condition seperti ini karena ketika user klik tombol logout, dia akan langsung ke halaman login. Jadi kita save seperti ini, lalu kita coba cek satu persatu untuk sidebar-nya. Nah, sudah berubah secara dinamis ya terkait background primary-nya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk atur tabel datanya. Di tabel data ini, kita akan coba lihat desainnya itu sama seperti yang bagian sidebar, dia ada efek corner radius ya. Di sini kita set 8 pixel dan juga ada drop shadow atau efek bayangan. Jadi kita bisa coba buka filenya itu ada di panel books index.blade.php. Nah, kita ganti background gray di sini menjadi background putih dan jangan lupa tambahkan efek corner radius 8 pixel seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan drop shadow-nya. Kita gunakan drop shadow yang sama seperti di sidebar. Kita save seperti ini. Kita coba cek untuk formnya dulu. Nah, formnya sudah muncul seperti ini ya. Background, drop shadow dengan corner radius. Kita akan coba cek. Untuk yang bagian tombol tambah data, kita bisa gunakan kelas background primary. Kita coba lihat di sini. Lalu kita ubah untuk warnanya menjadi warna putih dan juga kita cek ada corner radius 4 pixel. Jadi kita ganti warnanya menjadi warna putih, lalu ada rounded SM untuk corner radius 4 pixel. Jangan lupa kita tambahkan border primary agar ketika di hover, ketika backgroundnya berwarna putih dan teksnya berwarna primary, ada garis di sini. Jadi tidak polos berwarna putih, tapi ada batas antara label konten dengan tombol di sini. Kita akan coba cek untuk class overflow scroll yang ada di sini, apakah bisa dihapus, agar tidak ada, kalau kita cek, dia akan jadi berantakan ya. Jadi kita tetap pakai di sini overflow scroll, hanya saja kita coba lihat untuk kelas di sini kita perlu. Nah, kita bisa copy paste CSS yang ada di sini ke dalam file yang terdapat di folder resource css app.css. Kita save dulu, lalu kita panggil hide scroll bar di dalam bagian dari komponen ini. Kalau kita save, lalu kita coba cek, nah, scroll bar-nya hanya ada di bagian table, jadi tidak ada scroll bar di bagian konten section-nya. Kalau kita coba hapus, dia ada scroll bar yang aneh ya di sini, secara vertikal dan horizontal. Nah, kita tidak mau itu, jadi kita bisa gunakan kelas hide scroll bar yang kita tambahkan tadi di sini. Nah, setelah itu kita akan coba untuk isi data di tabel ini dengan data dari database. Kita bisa buka
folder controller kita. Nah, kalau kita cek di sini, ternyata belum ada controller untuk data buku. Jadi kita akan coba buat controllernya terlebih dahulu. Kita bisa gunakan PHP Artisan Make Controller, lalu namanya Book Controller. Nanti otomatis akan membuat file baru di sini. Tinggal kita coba buat fungsi untuk menampilkan data buku. Di sini saya akan coba buat satu buah fungsi, namanya bebas. Kalau saya akan gunakan fungsi index di sini. Nah, kita akan coba ambil data user terlebih dahulu menggunakan fungsi out dan user. Karena kita akan coba cek dulu role-nya dia admin atau bukan. Kalau admin, dia akan menampilkan data semua buku. Sedangkan kalau dia bukan admin atau user biasa, hanya akan menampilkan buku-buku yang dibuat oleh dia sendiri. Jadi tidak menampilkan semua buku. Nah, di sini untuk yang admin, kita tampung ke dalam variable books. Kita panggil modelnya di sini. Nanti akan otomatis memanggil model importnya. Kita gunakan relasi dengan table user dan kategori. Karena kalau kalian lihat di model buku, ada fungsi user dan fungsi kategori di sini. Nah, di dalam fungsi tersebut menjelaskan bahwa model ini ada relasi dengan table user dan model ini juga ada relasi dengan kategori. Jadi kita bisa panggil kedua fungsi tersebut di dalam fungsi with ini. Nah, selanjutnya kita akan urutkan menggunakan fungsi order by, created, add dengan diurutkan secara descending atau dari yang terbesar ke terkecil. Jangan lupa kita set pagination agar tidak terlalu banyak datanya. Nah, seperti ini untuk bagian role admin. Sedangkan kalau dia bukan role admin, kita bisa copy dulu untuk kodenya. Nah, di sini ada penambahan where. Nah, fungsi where di sini untuk memfilter data buku khusus user ID dari user yang login. Nah, cara panggilnya seperti ini. Jadi, data user yang ditampung di variable user, kita ambil kolom ID-nya. Jadi, seperti ini untuk logiknya. Tinggal kita coba untuk kirimkan data tersebut ke halaman list buku. Kita bisa gunakan kode return view panel books index di sini dengan data buku seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan coba ubah untuk kode yang ada di slash panel ini. Kita bisa panggil fungsi book controller, lalu nama fungsinya. Di sini namanya index, berarti kita set index juga di sini. Kita coba save, lalu kita coba jalankan composer run dev. Sambil menunggu proyek ini dijalankan, buka kembali untuk halaman list bukunya. Di sini kita akan ubah untuk loopingnya, yang asalnya looping dummy seperti ini, menjadi looping for each. Jadi kita looping variable books yang dikirimkan oleh controller, kita simpan per row-nya itu di variable item. Jangan lupa penutupnya juga ganti menjadi end for each. Yang pertama kita panggil dulu untuk judulnya. Kita bisa memanggil seperti ini. Kemudian untuk yang slug juga atau URL punya kita bisa panggil seperti ini.
Kalau kita coba save dulu untuk tes apakah sudah berubah atau belum. Nah, sudah muncul judul sama slide-nya. Tinggal kita coba ubah yang lainnya, baik itu kategori, status, approve add, created add, dan created by. Untuk yang kategori, kita bisa coba panggil seperti ini dulu untuk melihat data dari kategori. Nah, di sini karena kategori merupakan model sendiri hasil relasi, kita perlu mengambil kolom title. Jadi kita set kategori title seperti ini. Nanti akan menampilkan judul kategorinya. Lalu kita bisa panggil juga untuk statusnya. Karena kalau kita lihat di table books, ada beberapa kolom. Nah, di sini untuk data status ya. Jadi kita bisa panggil status di sini. Kemudian kita set juga untuk data approve add, created add, dan created by. Untuk yang approve add seperti ini, dan created add pun kita panggil seperti ini. Kemudian untuk yang user, kita bisa panggil menggunakan variable user, lalu variable name. Nah, tampilannya jika formatnya masih menggunakan format database, kita bisa panggil format di sini dengan parameternya itu DMY. Kalau kita save, kita perlu cek dulu ya untuk yang approve add karena bisa bernilai nol. Jadi kita bisa gunakan pengecekan menggunakan tanda tanya di sini. Untuk yang di sebelah kiri dari titik 2 ini merupakan true condition, lalu untuk yang sebelah kanan merupakan false condition. Untuk yang true condition kita bisa set seperti ini, kalau yang false kita kosongkan atau beri strip seperti ini. Kita save, nah maka tampilannya sudah seperti ini. Kita perlu tampilkan informasi jam dan menitnya juga. Jadi kita bisa gunakan H titik I, lalu kita beri separator strip di sini. Jadi ada pemisah antara tanggal dengan informasi waktu. Jangan lupa kita coba tambahkan informasi jamnya atau lokal time-nya. Di sini saya gunakan WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Kita gunakan juga format ini ke dalam created add. Kita save, lalu kita coba cek tampilannya seperti ini. Nah, kita coba untuk ganti ukuran dari approve add dan created add agar tidak terlalu berdempet ya jaraknya. Jadi ada jarak antara kolom tersebut. Jadi ubah untuk lebarnya di sini. Nah, untuk yang status juga kita akan coba buat agar teksnya itu ditampilkan vital semua. Kita juga bisa coba untuk beri background di sini agar lebih menarik terkait status dari buku ini. Contohnya kita bisa gunakan kode condition di kelas. Jadi kita misal bisa set background yellow 100 dengan teks yellow 700 untuk
data status yang masih waiting approval. Kita coba save dulu untuk melihat. Nah, ini tampilannya. Jadi jika waiting approval ada background berwarna kuning. Kita coba tambahkan dulu untuk paddingnya agar tidak terlalu mentok dengan background. Oh, tanda komanya terlewat. Kita coba ulangi. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ubah juga untuk lebarnya agar tidak terlalu mepet di sini. Nah, kemudian kita coba ubah juga untuk status yang lain seperti approve dan rejected. Untuk yang approve kita ganti berwarna hijau, bisa gunakan kode green di sini. Lalu untuk yang rejected bisa kita set red di sini. Nah, kita bisa coba untuk tambahkan kelas padding vertikal di masing-masing kolomnya agar tidak terlalu mepet antar itemnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi tidak terlalu mepet lagi ya. Dan kita juga akan coba untuk tampilkan terkait pagination di bawah tabelnya. Kita bisa gunakan logic dulu seperti ini. Kita panggil fungsi hashpage. Kalau dia bernilai true, berarti ada data di halaman selanjutnya. Jadi kita akan panggil di dalam div ini terkait pagination seperti yang kita panggil di bagian list buku yang ada di sini. Jadi bisa kita copy paste yang terdapat di folder resource, views, books, lalu index.blade.php. Jadi kita bisa gunakan kode yang sama terkait pagination-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada pagination di bawah tabelnya. Jadi bisa kita set mau ke page 1 atau ke page 2. Nah, kemudian langkah yang terakhir di bagian ini adalah kita akan coba ubah untuk kolom action-nya. Kita akan coba set tombol action tersebut di sini. Kita cek dulu untuk tombol review hanya untuk data yang statusnya waiting approval dan user role-nya itu harus admin. Kita set menggunakan tag A di sini. Untuk linknya kita masih dummy dulu saja untuk mengecek tombolnya dengan kelas background yellow 500 padding seperti ini. Jangan lupa kita beri corner radius dan teks berwarna putih agar ada efek seperti ini. Kemudian untuk yang edit data, khusus untuk waiting approval saja, ataupun yang rejected. Jadi kita gunakan logic atau di sini dengan simbol garis seperti ini. Untuk tombol edit, kita beri
warna biru seperti ini. Lalu untuk tombol delete, kita copy paste dulu untuk kodenya tanpa ada pengecekan untuk tombol delete, jadi bisa menghapus data apapun. Kita beri background berwarna merah. Nah, jika tampilannya masih berantakan seperti ini, kita bisa gunakan flex scroll dengan gap 3. Lalu kita set lebarnya itu seperti ini. Jadi nanti diurutkan secara horizontal dengan jarak masing-masing 12 pixel atau gap 3. Jika terlalu jauh, kita bisa set gap 2 pada jaraknya 8 pixel. Jadi nanti tampilannya seperti ini, terkait halaman dari semua karya. Kita coba cek untuk bagian mobile. Nah, sudah sesuai juga ya, tidak ada yang berantakan terkait layoutnya. Itulah langkah-langkah dalam melakukan integrasi halaman semua karya di panel admin. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.